Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian, alhamdulillah, dengan tidak bosan-bosannya marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih sempat berkumpul di bulan yang penuh mubarakah ini. Begitu pula salawat beserta salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah Nabi yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, serta Nabi yang menjadi uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, bahkan Nabi yang menjadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Hadirin jamaah sekalian, seluruh umat manusia, terkhususnya kita umat Islam, itu memiliki keimanan yang ada di dalam hati kita dalam keadaan yang berbolak-balik. Kadang keimanan kita meningkat dan kadang juga menurun. Apa tanda keimanan kita ketika lagi meningkat? Tandanya adalah apabila kita merasa sangat mudah, bahkan bersemangat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, apabila sebaliknya, badan kita sehat, akan tetapi sangat sulit untuk melaksanakan sholat. Misalnya, rezeki kita banyak, akan tetapi sangat berat untuk mengeluarkan sebagian untuk bersedekah atau berzakat. Maka, itu pertanda bahwa keimanan kita lagi menurun. Makurang si tepe tak, engkai riati tak. Nah, ketika kita menyadari bahwa keimanan kita lagi menurun, ditandai dengan sulitnya bagi diri kita untuk melaksanakan ibadah, maka kita tidak boleh pasrah atau berprinsip biar mi saja dulu turun, naik ji juga nanti. Menrek matotu matuk paimang. Karena ketika keimanan kita turun, maka kita akan sangat mudah untuk digoda oleh syaitan. Melemak kina pengaruhi setannya. Oleh karena itu, yang harus kita lakukan adalah mencari cara atau solusi untuk meningkatkan keimanan kita. Hadirin sekalian, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan atau memberi kita solusi untuk menghadapi persoalan seperti itu. Sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan takwa? Takwa adalah, kalau pengertian secara umumnya, adalah melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ipigau perintah na pungullahu ta'ala nan niya ibelai sinin na papisangkana. Hadirin jamaah sekalian, kira-kira apabila Allah Subhanahu wa taala telah memanggil kita untuk kembali menghadap kepadanya, apakah bekal kita sudah cukup untuk bisa masuk ke dalam syurga atau belum? Makanya nih kira-kira amalata si pengeta tuwo ilalan na yilinoy. Jangan sampai sekarang ini perbuatan kita masih lebih banyak amal buruknya
dibanding dengan amal kebaikannya. Karena hadirin yang berbahagia, perumpamaan, kita hidup di dunia ini bagaikan ada dua orang penumpang yang ingin berangkat besok ke Makassar. Misalnya, akan tetapi rencananya kedua penumpang ini ingin mengendarai mobil angkutan umum karena mereka tidak memiliki mobil pribadi. Jadi, melok memang oto sewa jakala Makassar na sebab degaga otona. Akhirnya, mereka telah melakukan perjanjian dengan sopir mobil yang akan mereka tumpangi keesokan harinya. Akan tetapi, ketika melakukan perjanjian tadi, sopir hanya mengatakan bahwa, "Iye, kita tunggu kak saja besok di rumah tak. Nanti saya yang pergi jemput ki. Tetaja kak bawang oko bolata." Ia tidak memperjelas bahwa ia akan datang pagi, siang, sore, atau sekalian malam. Yang jelas, pasti besok berangkat. Dene panas sopiri otowe, maka da jokai elega, tengah soga, arawe piga, atau sekalian wini piga. Yang jelas, jokai baja. Hadirin jamaah sekalian. Nah, penumpang yang pertama berpikir bahwa, wah, jangan sampai besok sopirnya mau berangkat pagi. Nah, kalau besok baru saya persiapkan semua barang-barang yang mau saya bawa ke Makassar, takutnya tidak sempat. Akhirnya, karena seperti itu prinsipnya, setelah melakukan perjanjian tadi, ia langsung mempersiapkan barang-barang yang ia mau bawa ke Makassar. Bahkan, bakalnya untuk di perjalanan sudah semua dipersiapkan dengan baik. Akhirnya, keesokan harinya, meskipun sopir ingin berangkat subuh, tidak jadi masalah. Karena semua yang dibutuhkan nanti di Makassar, sudah semua dipersiapkan dengan baik. Sedangkan penumpang yang kedua, berbeda prinsipnya dengan penumpang yang pertama. Yang ia pikir bahwa, pasti sore pi baru datang itu sopir menjemput. Jadi sekalian besok pagi pi, baru persiapkan semua barang-barang yang mau kubawa ke Makassar. Akhirnya, karena seperti itu prinsipnya, keesokan harinya, pas setelah sholat subuh, sudah ada suara klakson mobil di depan rumahnya. Ternyata, melo ijo ka subuh supiri. Akhirnya, karena terburu-buru mempersiapkan barang bekal, di tengah perjalanan, baru ia sadar bahwa, mate nih, walupai pacua dompetku. Saya lupa membawa dompetku. Nah, kalau urusannya masih dengan sopir mobil, masih bisa kita meminta tolong untuk kembali ke rumah untuk mengambil barang kita yang ketinggalan. Ataukah kita meminta kepada sopir untuk menunggu kita sejenak untuk mempersiapkan barang-barang kita. Itu masih bisa. Tapi coba kita pikirkan hadirin yang berbahagia. Apabila panggilan Allah yang datang, malaikat pencabut nyawa telah sampai di rumah kita, maka tidak bisa lagi dikatakan kepada malaikat, tabe, tataja kak cinampe, napa kak jek melok mas sumpajangnya, engkau mau pa indra puasaku, depa na pura wajah, dan lain sebagainya. Hadirin jamaah sekalian. Oleh karena itu, mumpung masih ada umur yang diberikan Allah kepada kita, badan kita masih kuat untuk melaksanakan ibadah, harta kita masih cukup untuk bersedekah, maka pergunakanlah kesempatan tersebut untuk mempersiapkan bakal kita menuju hari kemudian. Karena semua kenikmatan berupa kesehatan, harta maupun nyawa suatu saat akan diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian. Cukup sekian yang sempat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wassadad. Wa ilaihil muntaha. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.